Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabi Firmansyah, SE MAK. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Saya bergabung dengan Universitas Pancasakti Tegal sejak tahun 2020 dengan bidang ilmu akuntansi, di mana video ini dibuat sebagai pernyataan diri dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya aspek pengajaran. Dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan metode Delivery Interaction Assessment sesuai dengan yang diperlukan pada sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran, yaitu auditing dengan bobot 3 SKS yang dipelajari semester genap atau semester 4. Mata kuliah auditing bertujuan untuk membekali mahasiswa mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan komitmen. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar auditing, kedua, etika profesi akuntan, ketiga, bukti audit, keempat, perencanaan audit, kelima, fraud audit, dan yang keenam, identifikasi resiko audit. Capaian pembelajaran kelulusan atau CPL di program studi S1 Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal adalah menguasai konsep audit dan profesi akuntan publik, mampu menjelaskan tujuan audit dan tanggung jawab dalam audit, mampu menjelaskan tentang etika profesional akuntan publik, mampu merumuskan tahapan awal audit, mampu menjelaskan fraud auditing, serta mampu mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ada 4, yaitu 1. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar audit dan audit laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mendiskusikan peran auditor sebagai seorang profesional dan paham dengan etika profesinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasikan prosedur perencanaan audit untuk audit laporan keuangan sebuah entitas. Dan yang keempat,
mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide, berpikir kreatif, berpikir analitis, serta berpikir inovatif. Referensi yang saya gunakan di mata kuliah Auditing 1 ini beragam. Di antaranya yang pertama Auditing 1, yang kedua kode etik profesi akuntan publik, yang ketiga fraud auditing, kajian empiris dan teoritis, dan yang keempat auditing dan assurance service. Dan masih ada beberapa pustaka yang dijadikan sebagai referensi mata kuliah ini. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, serta studi kasus melalui e-learning L-Sakti Universitas Pancasakti Tegal. Pembelajaran mata kuliah Auditing 1 ini dilakukan secara 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS dan 1 pekan ujian UTS. Lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester dan 1 pekan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus melalui forum diskusi di e-learning L-Sakti Universitas Pancasakti Tegal, di mana untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Auditing 1, serta penguasa secara mandiri maupun kelompok di e-learning atau L-Sakti Universitas Pancasakti Tegal. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada penilaian hasil, yaitu ujian tengah semester bobotnya 30%, kemudian ujian akhir semester atau UAS bobot nilainya 50%, kemudian untuk tugas mingguan atau partifikasi 5%, dan penilaian prosesnya dimensi 5%, kemudian atribut skill 5%, dimensi sikap dan tata nilai 5%, dengan total bobot 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Auditing 1 untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang
kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan keempat dengan tema. Di sini kita akan membahas mengenai yang namanya fraud auditing atau kecurangan laporan keuangan. Oke, di sini pengertian fraud atau kecurangan, di mana kecurangan adalah tindakan ilegal, ya. Di sini untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian, pemalsuan dokumen maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Sini ada beberapa orang kenapa ini melakukan tindakan kecurangan, sedangkan itu tindakannya ilegal. Tidak boleh kita melakukan sebuah tindakan kecurangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di sini menurut Arens, kecurangan adalah suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menipu. Jadi sudah salah tapi dilakukan, itu kan tidak boleh. Kemudian sebuah metode atau cara yang tidak dilakukan secara jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta ataupun hanya saudara nanti pada saat sudah lulus itu harus menerapkan yang namanya prinsip kejujuran. Jadi jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita. Contohnya tadi manipulasi keuangan, mengambil aset, itu tidak boleh. Jadi kita melanggar hukum. Karena banyak sekali kasus fraud yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus penyuapan. Maka dari itu seorang auditor itu harus mempunyai sifat yang namanya independen, integritas, profesional. Itu harus diterapkan pada diri seorang auditor. Ada yang pengen jadi seorang auditor? Pengen. Soal syarat menjadi seorang auditor ini tidak mudah. Jadi harus melewati beberapa proses. Contoh, di dalam perusahaan itu ada yang namanya auditor internal. Kemudian ada auditor independen. Auditor independen ini adalah auditornya miliknya kantor akuntan publik atau apa disebut? Yang ketiga itu ada yang namanya auditor pemerintah. Itu dari dan pemeriksaan uang atau BPN. Syaratnya sulit untuk bisa masuk ke dalam BPN itu. Apakah ijazah S1 cukup, Pak? Cukup ijazah S1, tetapi pengalaman itu adalah dulu. Kalau lulus jadi seorang auditor bisa, Pak? Bisa. Harus proses dulu. Anda misalkan
magang di tempat AP. Nanti kan Anda di semester berapa? Magang semester? Nah, semester 5. Tadi Bapak Lis pengen jadi seorang auditor. Dalam prakteknya nanti Bapak Lis di semester 5 itu coba magangnya itu di KAP. Nanti di situ KAP merupakan jasa penyedia. Nanti di situ Bapak Lis akan mengetahui bagaimana seorang auditor itu dalam bekerja. Seorang auditor itu bagaimana dalam mengaudit. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada fraud di dalam laporan keuangan. Menurut Statement of Auditing Standard menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah satu material. Jadi laporan yang dibuat itu sesuai dengan yang namanya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi tidak asal di dalam membuat laporan keuangan. Ada ketentuannya. Nah, kemudian di sini baik kesalahan yang tidak sengaja maupun kesalahan yang disengaja disebut sebagai tindakan ilegal. Tidak boleh itu dilaksanakan. Nah, di sini menurut aspek fraud dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya penyimpangan aset, di mana penyalahgunaan, penggelapan atau pencurian harta perusahaan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Jika terkait dengan kasus yang sedang tren adalah kasus apa? Pertama, korupsi. Orang yang melakukan tindakan korupsi itu bukan dilakukan dengan satu orang. Itu menggunakan yang namanya skema Ponzi. Skema Ponzi itu lebih dari satu orang. Ada contoh lagi, pada tahun 2011 itu yang sedang tren lagi adalah kasus apa? Anda tahu? Ada 2011 2012 SD ya, kelas 5 sudah Mas. Ya. Oke, itu adalah kasusnya Biro Umroh First Travel. Itu juga bumi sekali itu. Itu adalah penyimpangan aset. Jadi mereka mengadakan yang namanya promo umroh, sebelah juga pergi ke tanah suci. Itu hal mustahil. Sedangkan dari Kementerian Agama itu menekankan besarannya kisaran 20 sampai 21 juta. Alhasil banyak masyarakat kita ini masuk ke dalam lingkaran. Itu juga menggunakan yang namanya skema Ponzi. Jadi yang tidak berakal ini akan membuka. Jadi asetnya dari si pemilik travel itu mulai dari mobil, kendaraan, bahkan rumah di Inggris itu disita semua asetnya oleh kejaksaan. Itu juga
pada saat 2012 ini ya sangat mengagetkan Indonesia kasus tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang namanya modus operandi korupsi. Ya. Pertama di sini ada penyimpangan atau prosedur. Pengadaan barang atau jasa instansi pemberian tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya orang yang bermain di sini adalah pegawai atau pimpinan. Jadi harganya ini di markup. Contoh, misalnya Kota Tegal mendapatkan pengadaan barang dan jasa kursi senilai 1 miliar. Nanti pada saat kenyataannya tidak semestinya. Misalkan kursinya kursi yang khas, tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang terjadi namanya modus operandi korupsi. Kemudian di sini ada perbuatan curang. Nah, di sini pengadaan barang jasa tidak sesuai. Tadi kursi yang dikerjakan tidak sesuai. Kemudian gratifikasi atau penyuapan ini tidak boleh ini. Penyuapan, misalkan salah satu vendor ini supaya di ACC ada penyuapan pada pejabat, itu tidak boleh dilakukan. Bahkan seorang presiden pun pada saat mendapatkan hadiah dari salah satu band legendaris di dunia itu melaporkan kepada KPK. Ini hasil dia, tidak diam-diam masuk kantong nanti buat beli sana beli apa, tidak boleh. Jadi harus dilaporkan. Kemudian di sini ada penggelapan uang dan surat berharga dalam jabatan. Makanya ada kalau jadi seorang pejabat atau sekelas menteri, pemimpin sekelas gubernur, wakilnya, jangan Anda di sini penggelapan. Boleh. Ada contoh lagi. Ini kasus juga yang sedang viral pada zamannya. Kasus apa? Pegawai tahu? Bukan, satunya lagi. Apa? Siapa? Ya, betul. Pajak. Itu kan berawal dari anaknya. Nanti merujuk ke ayahnya. Di situ setelah diselidiki, dia penggelapan. Dia membeli kendaraan mobil bukan atas nama dia, nama orang lain. Dia asetnya di mana-mana. Tidak boleh. Makanya kalau menjadi seorang pejabat itu ya kalau kita menerima apapun yang harus dilakukan adalah kemudian di sini pemerasan. Ini lagi Anda menjadi seorang pemimpin. Misalkan ada vendor masuk, kalau mau saya ACC, saya minta uang cash 100 juta. Itu pemerasan. Itu juga tindakan fraud, curangan. Ini tidak boleh. Kemudian di sini terlibat pemborongan pengadaan atau persewaan. Karena tingkat korupsi paling tinggi itu adalah pada pengadaan barang dan jasa.
nilainya sangat tinggi. Kita mengajukan proposal pusat. Setelah di ACC, prakteknya itu tidak sesuai dengan materi proposal. Nah, kalau di sini korupsi sendiri dibagi menjadi 4. Tadi suap, tadi sudah kita bahas. Nah, jadi penyuapan, jika proyek Anda ingin saya ACC, maka biasanya vendornya menyelipkan penyuapan. Kemudian di sini ada pemerasan, ada gratifikasi dan konflik tertentu. Ini merupakan korupsi dibagi 4 kelas. Oke, ada yang ingin bertanya di sini? Silakan. Ya, Mbak Abdel, silakan. Kan ada fraud yang disengaja sama yang disengaja. Kalau yang disengaja itu sanksinya apa? Oke, fraud yang Nggak disengaja. tidak disengaja itu sanksinya ada sanksi hukuman. Misalkan sanksi yang disengaja ya otomatis pemecatan. Kedua, dia masuk penjara. Ada yang namanya kalau di kita perampasan aset kan belum itu. Makanya kita jangan melakukan tindakan kecurangan legal tentunya itu. Oke, kemudian ada lagi di sini, ya. Kenapa seseorang itu melakukan tindakan kecurangan? Jadi ada yang namanya teori fraud triangle. Fraud triangle ini sendiri, kenapa orang itu melakukan kecurangan? Ada apa? Yang pertama itu adanya tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari orang tersayang. Contohnya istri, itu kan tersayang. Itu misalkan kita hidup kayak gini terus, kayak ini berubah, tapi dengan cara yang ilegal. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adanya kesempatan. Di sini kesempatan muncul karena pengendaliannya ini kurang baik, pengawasannya kurang baik. Ada kesempatan kita ambil, ya bukan hak kita, tapi ada kesempatan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya rasionalisasi. Jadi yang dia anggap benar, yang dia anggap salah, bukan benar. Padahal salah itu. Tidak boleh. Yang dilakukan ketiga komponen tadi. Jadi apa saja? Fraud triangle adanya. Yang kedua, yang ketiga, rasionalisasi. Jadi Anda harus disimpan ini fraud triangle. Kenapa orang melakukan tindakan kecurangan? Ketiga ini. Kemudian kita lanjut. Di sini
Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan. Di mana yang pertama ada memanipulasi atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Anda ini jurusan akuntansi kan? Sudah mendapatkan PA1? Otomatis bisa bikin pembukuan? Bisa. Gampang tuh. Coba saya ingin merefresh Anda. Kalau laporan keuangan itu ada berapa laporan keuangan? Ada 5. Yang pertama rugi. Yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ingatnya masih tajam. Jadi seorang akuntansi ini ya outputnya setelah Anda lulus, Anda harus bisa bikin yang namanya laporan keuangan. Sekarang saya mau tanya Mas Asli, coba bedanya akuntansi dengan bedanya auditing. Bedanya apa? Kalau menurut saya, Pak, akuntansi adalah kegiatan menyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan, sedangkan auditing adalah kegiatan memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Tuh, kita kasih close. Jadi yang buat laporan keuangan seorang akuntan, tetapi yang memeriksa laporan keuangan itu adalah seorang auditor. Jelas ya? Ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh di sini kasus kecurangan fraud yang terjadi di Indonesia, di mana pada tahun 2009 seorang pejabat pemerintah dihukum 6 tahun penjara karena merekayasa dokumen penawaran dalam pengadaan solar. Di sini untuk kepentingan pribadi. Tapi kita kembali pada teori fraud triangle. Bukan kepentingan pribadi. Pada dasarnya itu manusia ini tidak akan puas sampai kapanpun, sampai menjelang jangan puas. Tapi kita harus sadar diri, kita tidak boleh mengambil yang bukan haknya kita. Itu harus digarisbawahi itu. Kemudian pada tahun 2013, Hakim Mahkamah Agung ditangkap dengan tuduhan penyuapan. Di sini lebih dari 200 US dollar ditemukan di rumahnya Mbak Nas. 200 US dollar. Sekarang dolar 15.000 sekian. Berapa? Besar sekali. Makanya kita harus menjadi seorang yang jujur. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini karakter pribadi karyawan harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pola hidup mewah. Ini yang sering terjadi di kita, pola hidup. Kemudian yang kedua, pegawai sering merasa kecewa atau tidak puas keputusan manajemen dan tidak lain-lain, akhirnya muncul tindakan kecurangan. Kemudian ada namanya sifat egois dari karyawan, menginginkan diri sendiri, serta karyawan yang sering mengabaikan instruksi atau
Nah, kemudian di sini menurut financial fraud element triangle, tadi fraud triangle ini turunannya dari fraud triangle adalah fraud element triangle. Pertama ada yang namanya tindakan. Tindakan di sini merupakan fraud yang dilakukan biasa berupa pencurian. Kita mencuri untuk tindakan. Kemudian ada penyembunyian. Ini tadi asetnya disembunyikan atas nama kita, orang lain, atau disimpan di bank Swiss, atau disimpan untuk beli rumah di luar negeri, itu macam-macam. Kemudian pengkonversian di sini ialah untuk membeli rumah atau tanah. Nah, yang terakhir di sini adalah pencegahannya supaya fraud ini tidak terjadi. Yang pertama ada menciptakan budaya jujur. Kemudian di sini dengan cara mengeliminasi peluang terjadinya fraud yaitu dengan memiliki pengendalian internal yang baik. Dan yang ketiga adalah penciptaan budaya jujur, keterbukaan sampai dengan yang namanya penyediaan konsultasi bagi pelanggan. Ini untuk materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk saudara mencari kasus fraud yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Setelah itu Anda analisis kasus tersebut, kemudian Anda buat yang namanya makalah. Dikumpulkan nanti pada saat pertemuan berikutnya pada hari Senin minggu depan. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam